pagi semua. Mari pada saat ini saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meraihkan Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan pada hari ini. Kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord, Engkau tak tertandingi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Haleluya. Ayo jemaat kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari semua di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes Lord, selamanya kerajaanmu kekal Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan bersama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Ayo jemaat katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes Lord. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan di mana-mana pun kamu berada. Yeah, yeah. Jesus, you are awesome, Lord. Haleluya. Dari semua penguasa di bumi Tuhan, tiada yang dapat tandingi Engkau Tuhan Yesus. Jesus, 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 Jesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Sama-sama.
kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Amin Lord. Yes Lord. Kami datang bawa pujian bagi Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib kuasa-Mu, kudus nama-Mu, semua bangsa bersujud. Dengan satu suara kita katakan, Yesus, Yesus, Kaulah Raja, meminta selamanya. Kau Raja Agung berkuasa, selamanya kuat dan ajaib nama-Mu. Nama-Mu layak disanjung. Yesus, 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 Kau Raja. Besar kasih-Mu, terpuji selama-Mu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ajaib kuasa-Mu, kudus nama-Mu, semua bangsa bersujud. Dengan satu suara kita katakan, Yesus, Kaulah Raja, meminta selamanya. Mari kita melompat bagi Tuhan. Kau Raja Agung berkuasa, selamanya kuat dan ajaib. Nama-Mu layak disanjung. Kau Raja, Kau Raja kami Tuhan. Haleluya. Lord. Haleluya. Katakan, Kau Raja Agung berkuasa, selamanya kuat dan ajaib nama-Mu. Nama-Mu layak disanjung. Yesus, Kau Raja, Raja Agung berkuasa, selamanya kuat dan ajaib. Nama-Mu layak disanjung. Yesus, Kau Raja. Kau Raja kami Tuhan. Yes Lord. Kau Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau Raja kami Bapa yang berkuasa Tuhan, yang bertakhta, yang tak tertandingi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami. Kami menyatakan kebesaran Engkau Tuhan Bapa. Kami menikmati hadirat Engkau Tuhan. Mari kita berbahasa roh.
Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Siara baba 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 shi. Angkat suaramu, angkat suaramu. Siara ra 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 ra. Siara baba baba. Oh, yara baba baba shi. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besar. angkat suaramu, angkat pujian bagi Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Holy Spirit, come fill this place. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, ya Rabbi, ya walau ku berjalan di lembah yang paling gelap Tuhan, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Masa depan kekuatan Tuhan Di dalam oh ya Rabbi Bashi ya la 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 la. Oh ya Rabbi Bashi ya la 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 la. Kan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh ya Rabbi ya la 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 la. Bermazmur bagi Dia, angkat pujian bagi Dia, angkat pujian bagi Dia. Oh ya Rabbi oh Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, katakan
naikkan sama-sama. Yesus Raja selamanya, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musim kami Tuhan, pada saat ini kami percaya kebesaran-Mu, kekuatan di dalam-Mu Tuhan Bapa. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran Tuhan. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Katakan bersama. Your will be done. Let's sing together, praising. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will forever. Trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Hallelujah. Your will be done, Lord. Sorak-sorai, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Lord. Ya Rabbashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang paling gemuruh buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. Shalom, thank you, Brad. Haleluya. Thank you semua yang sudah melayani kita pada hari ini. Sangat-sangat diberkati dengan pelayanan Anda semua. So, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua excited untuk mendengar pesanan dari Tuhan untuk kita semua. Amin semuanya. So, saya akan sharekan screen. Dan untuk pengetahuan kita, hari ini adalah hari terakhir kita di dalam tema priority. Jadi disebabkan tema kita adalah priority, jadi saya akan berbicara tentang priority untuk kita pada pagi ini. Alright, so are you excited, guys? Kalau excited boleh letakkan emoji ataupun mungkin chat box Anda harus sentiasa semangat, alright, supaya kita sama-sama semangat
bagi mengakhiri tema priority kita pada bulan ini. Alright, so kita akan teruskan. Saya mengambil ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ini adalah sebagai ayat dasar di mana actually kita punya priority, tema priority pada bulan ini juga berdasarkan kepada ayat ini, dan saya mau ambil sekali lagi ayat firman Tuhan ini sebagai dasar kita untuk belajar tentang sekali lagi apa itu priority pada pagi ini. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, amazing. Firman Tuhan ini sangat-sangat amazing. Dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan yang lain-lain itu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita saksikan sedikit video ini supaya kita mungkin akan mendapat sedikit pengertian melalui video ini, dan saya harap kita belajar sesuatu. Alright, so mari kita saksikan. Haleluya. Saya percaya kita belajar sesuatu daripada video itu tadi, di mana ketika kita meletakkan hal-hal yang tidak berapa penting di dalam hidup kita, itu akan membuatkan hal-hal yang lebih penting itu sangat susah untuk kita alami. Tetapi ketika kita meletakkan Tuhan dahulu, barulah yang lain-lain itu akan masuk, akan dapat kita nikmati karena kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya harap kamu belajar sesuatu daripada video itu tadi. Dan saya mau membaca firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 yang dikatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Saya ulang, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kenapa saya bacakan firman Tuhan ini? Karena di sini sebenarnya juga dinyatakan bagaimanakah bagaimanakah susunan priority itu bagi Tuhan, di mana yang paling penting itu, yang paling atas itu haruslah roh dahulu, kemudian baru jiwa, dan baru tubuh. Alright, tetapi biasanya kita manusia, kita seringkali terbalik, atau mungkin kita tidak sama dengan susunan ini. Mungkin kita lebih mementingkan tubuh dulu, atau mungkin kita pentingkan jiwa dulu, dan kadang-kadang kita lupa dan mungkin kita lalai bahwa roh atau the spirit atau rohani kita ini sebenarnya juga sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Alright, jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah saya dulu, alright, tetapi Tuhanlah yang terutama. Sekali lagi, kehidupan kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak berkata, oh saya pentingkan diri saya dulu, saya pentingkan keperluan-keperluan saya dulu, saya pentingkan apa yang saya rasa harus saya ada, dan kemudian barulah Tuhan. Alright, tetapi sebaliknya kita harus always put God first in our life. Amen. Dan percayalah, ketika kita tahu meletakkan priority dengan betul, ketika kita tahu meletakkan mana yang paling penting, percayalah bahwa yang selebihnya Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti menjaga hal-hal yang lain dalam hidup kita. Amin semuanya. Saya percaya kita setuju dengan statement ini, karena inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, ada quotes di sini dikatakan, what you prioritize defines your life. Apa yang kita prioritikan di dalam hidup kita, biasanya itu akan define kehidupan kita. Nah, apakah, soalan saya hari ini, apakah kita meletakkan priority yang betul dalam setiap aspek kehidupan kita? Nah, hari ini saya mau
membawa kita belajar ada 4 hal yang kita boleh cek, 4 hal yang kita boleh perhatikan di dalam hidup kita ini. Sama ada kita ini sudah meletakkan Tuhan sebagai priority kita, atau adakah kita masih belum meletakkan Dia sebagai priority di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya sekali lagi baca untuk kita semua. Saudara-saudara, aku, sekejap ya, terlindung saya punya screen. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ingat, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama, priority menentukan fokus kita. Priority kita menentukan fokus kita. Amin. Kalau Tuhan menjadi priority kita di dalam hidup, kita akan fokus kepada hal-hal yang Tuhan mahukan dalam hidup kita. Ketika kita tidak memprioritikan Tuhan, kita akan fokus kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, alright, even itu adalah hal-hal yang rutin di dalam kehidupan kita, kita masih fokus kepada Tuhan kita. Bermaksud apapun yang kita lakukan itu, kita tetap mengutamakan Tuhan. Kita letakkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ada Tuhan di sana karena kita fokus kepada Tuhan kita. Amin. Dan yang seterusnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan perkataan wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ini sangat-sangat amazing. Yang kedua, priority membentuk karakter kita. Amin. Priority yang kita letakkan di dalam hidup kita itulah yang akan membentuk karakter kita. Ketika kita mengejar karakter Yesus di dalam kehidupan harian kita, dalam everything yang kita lakukan, itu akan menentukan setiap keputusan, setiap pilihan, setiap pikiran, setiap tindakan yang kita lakukan yang kita ambil itu pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Karakter di sini berbicara tentang respon kita. Karakter berbicara tentang sikap kita. Karakter berbicara tentang bagaimanakah, siapakah kita ini ketika kita mungkin diperhadapkan dengan cobaan, diperhadapkan dengan mungkin orang-orang yang bermasalah, kita diperhadapkan dengan bermacam-macam hal, ataupun mungkin kita diperhadapkan dengan hal-hal yang begitu membuatkan kita bangga, yang begitu membuatkan kita mungkin diperhadapkan dengan suksesnya mungkin sebuah bisnis kita. Karakter kita juga diuji di dalam hal-hal itu. Jadi karakter adalah bagaimana respon kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal tersebut. Dan seharusnya mari kita memiliki karakter seperti Yesus dalam apapun yang kita lakukan. Keputusan, pilihan, pikiran, tindakan, perkataan kita, semuanya harus mengarah kepada Christ-like karakter. Amin. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah priority mempengaruhi urusan masa kita. Quotes yang saya ambil di sebelah kiri ini dikatakan seperti ini. You always have time for things you put first. Ini sangat-sangat betul. Ini sangat-sangat betul. Malam tadi di dalam 6 hours of prayer, Pastor Perry juga mengatakan hal ini, di mana dia mengambil contoh Raja Daud. Dia adalah seorang raja, tetapi dia memberikan 3 kali dalam sehari masa berdoa kepada Tuhan. Dan Pastor Perry semalam bertanya juga, siapakah di antara kita sini yang lebih sibuk daripada Raja Daud? Dia adalah raja menguruskan negara, tetapi the same time dia juga ada masa dan 3 kali dalam sehari dia akan berdoa.
Nah, hari ini sekali lagi saya mau ingatkan kita, priority kita itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita menguruskan masa kita. Amin. Kita tidak akan mencari alasan, sebaliknya kita akan mencari masa untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang kita utamakan di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan kehidupan kita hari ini. Adakah kita sedang memprioritaskan Tuhan? Adakah kita selalu mencari masa, kita make time untuk Tuhan, atau adakah kita ini adalah orang yang selalu mencari alasan? Adakah kita ini adalah orang yang selalu mencari excuse untuk tidak hadir kepada persekutuan doa, tidak hadir di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan? Dan apalagi pada hari-hari ini semua ibadah yang kita lakukan itu secara online, dan sepatutnya kita sangat kurang alasan untuk tidak dapat bersama, karena kita hanya perlu on kamera, kita hanya perlu tekan link Zoom itu dan masuk di dalam apa-apa activity yang dilakukan. Dan hari ini mari kita perhatikan diri kita, adakah kita prioritaskan Tuhan dengan kita selalu memperuntukkan masa untuk Tuhan kita? Karena saya percaya ketika kita prioritaskan Tuhan, kita akan selalu mengutamakan Dia, kita akan meluangkan masa, bahkan kita ternanti-nanti apakah event yang diadakan oleh gereja, adakah kita dapat mengikuti morning devotion yang kita adakan setiap hari, kita ternanti-nanti. Karena apa? Tuhan itu adalah priority kita. Amin. Dan yang terakhir saya ambil di dalam Matius 22:37 sampai 39. Ini saya singkatkan sahaja, ayat dia panjang tetapi saya singkatkan sahaja. Ini adalah hukum yang terutama yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, di sini ada dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu kan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, priority juga membentuk hati kita. Ketika kita meletakkan Tuhan sebagai priority di dalam hidup kita, itu akan membentuk hati kita. Karena ketika Tuhan berkata tentang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, itu adalah berkata tentang hati kita. Dan bagaimana sebenarnya hati kita ini terbentuk, bagaimana hati kita ini sesuai dengan hati Tuhan, adalah ketika kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Quotes di sini dikatakan, it's not just words, action expresses priorities. Nah, bila kita berkata tentang mengasihi, selalunya itu akan diikuti dengan action kita. Tidak ada orang yang berkata, saya mengasihi kamu, tetapi kamu hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, itu pastinya selalu diikuti dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Amin. Dan di sini saya tulis hati yang selalu mencari Tuhan. Dan di sini juga hati yang selalu mau menjadi saluran kasih Tuhan terhadap sesama manusia. Amin. So ini sangat-sangat amazing. Ketika berkata tentang hati, Tuhan selalu mahukan hati kita. Tuhan selalu mahukan hati Anda dan hati saya. Karena Tuhan itu sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam hatimu. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang di luaran kita. Tetapi yang lebih penting, yang Tuhan mahukan, yang Tuhan rindukan di dalam kita itu adalah your heart, my heart, our heart. Amin. Jadi mari, biarlah priority kita letakkan Tuhan sebagai priority, dan itu akan membentuk hati kita selalu menjadi seperti hati Tuhan. Nah, untuk poin yang terakhir ini, yang keempat ini, saya ada satu ilustrasi yang saya mau ceritakan untuk kita. Ini adalah cerita tentang seorang teenager, dia seorang remaja. Dia bekerja di McDonald, dan kamu boleh cari info ini di dalam GodTubes kalau saya tidak salah. Kamu boleh cari cerita yang full nanti. Alright, tapi saya mau ringkaskan apa yang berlaku di sini. Perempuan ini, dia bernama Britney. Britney ini seorang ibu, dan dia ada 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan apa yang berlaku hari itu, dia sangat rushing. Dia mau hantar anak dia yang first itu ke latihan bola. Jadi, dan anak yang 2 orang lagi yang masih kecil-kecil itu, mereka tantrum, mereka betul-betul membuatkan ibu ini stres. Jadi dia hanya terpikir untuk pergi ke sukan itu, dan dia bawa anak-anak dia yang masih menangis, mungkin teriak, mungkin tidak tahu macam mana perangai mereka. Saya boleh imagine, sebab saya ada anak 3 orang lelaki, jadi saya boleh bayangkan keadaan ibu ini. Jadi dia hantar anak yang pertama itu ke latihan, dan selepas latihan mereka balik, dan on the way balik itu anak-anak dia masih lagi menangis. Memang
tantrum, betul-betul tantrum hari itu, dan dia berkata, oke, kita singgah di McDonald dan kita membeli makanan. Ketika sampai di McDonald dan dia sudah order makanan, dan ketika sampai di tempat pembayaran baru dia perasan dia tertinggal dompetnya, karena keadaan tadi semasa dia keluar itu kan sangat-sangat chaos. Jadi dia tertinggal dompet. Jadi pemuda ini, remaja ini, dia tidak berpikir panjang, dia terus katakan, mula-mula ibu ini berkata, saya minta maaf, saya harus cancel order ini sebab saya tertinggal dompet. Tetapi pemuda ini dia tanpa berpikir panjang, dia terus berkata, it's okay, saya akan bayar untuk kamu. Dan kamu tahu itu sangat membuatkan ibu ini rasa sangat terharu, dia sangat terharu dengan perbuatan anak muda ini, sebab dia seorang yang sebab situasi dia saat itu membuatkan dia rasa mungkin sangat stres, sangat tegang masa itu. Jadi perbuatan dia, the small act, mungkin bagi pemuda ini itu sangat kecil, dia hanya tolong membayar lunch, dan mungkin itu less than mungkin 50 begitu kan, anak dia kan masih kecil-kecil kan, less than 50 US dollar lah mungkin. Tapi wanita ini dia sangat-sangat terharu dan dia sangat berterima kasih. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia cari ibu kepada pemuda ini. Tanpa pengetahuan anak muda ini, dia cari ibu dia, dan bila dia sudah dapatkan kontak ibu itu, dan dia tanya, saya ingin membalas kebaikan anak kamu. So anak kamu, dia ada hati yang sangat bagus, dia cakap, dia karakter dia sangat bagus, dia menolong saya masa ini, dan saya mau membuat sesuatu. Apakah ada sesuatu yang mungkin dia sedang mahukan? Dan ibu itu berkata, oh, dia sebenarnya sedang mengumpul duit sebab dia mau sambung belajar dan dia mau beli kereta. Dan apa perempuan ini buat? Dia tulis cerita tentang teenager ini, dan di dalam cerita itu dia raise fund untuk pemuda ini tanpa pengetahuan dia. Dan akhirnya apa yang berlaku, ramai orang yang respon dengan cerita itu dan mereka memberi, dan akhirnya mereka dapat mengumpul sebanyak 40.000 US dollar. Dan ketika dia memberikan kepada pemuda ini kan dia speechless, dia tidak pernah terbayangkan, sebab bukan sahaja dia dapat membayar persekolahannya, tetapi dia juga dapat membeli kereta dengan a very small act of action yang dia buat ketika itu. Dia tidak pernah terbayangkan apa yang dia dapat di depan, tanpa dia mungkin terfikir pun yang saya akan dapat sesuatu. Jadi apa yang saya belajar daripada cerita ini adalah ketika hati kita ini dibentuk seperti hati Tuhan, kita menjadi hati Tuhan, kita menjadi penyampai hati Tuhan, kita menjadi tangan-tangan Tuhan yang selalu mau menghulurkan bantuan bagi orang-orang yang memerlukan. Dan saya percaya without kita tahu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Ketika kita meletakkan Tuhan sebagai priority, yang selebihnya pasti Tuhan yang akan jaga. Amin. Dan kesimpulannya adalah, when we put God first, all other things fall into their proper place or drop out of our lives. Our love of the Lord will govern the claims for our affection, the demands on our time, the interest we pursue, and the order of our priorities. Wow, ini saya sangat-sangat suka dengan quotes ini, di mana ketika kita meletakkan Tuhan sebagai yang terutama, sebagai priority di dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak pernah terbayangkan, kita tidak pernah terfikirkan, yang tidak pernah kita dengar. Semuanya itu pasti Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup. Dan saya akhiri sharing saya pada pagi ini, dengan satu lagi cerita. Ini yang terakhir, ini adalah seorang atlet yang bernama Eric Liddell. Dia adalah pelari Inggris tercepat di lintasan 100 meter, alright? Tapi apa yang terjadi? Dia adalah seorang yang selalu mendapat medal emas untuk larian 100 meter. Tapi pada waktu itu, ketika final 100 meter itu, dia jatuh pada hari Ahad. Dan dia ini adalah anak seorang missionary, dan dia ini sangat taat kepada Tuhan, dan dia sangat tegas dengan hari Ahad. Hari Ahad bagi dia adalah hari untuk Tuhan. Dia tidak akan buat apa-apa, dan in fact ketika dia harus hadir ke larian final 100 meter itu, dia tolak. Sebab apa? Itu hari Ahad. Dan sampai kalau kamu baca di dalam yang ini,
banyak orang kecewa termasuk Ratu Wales pada masa itu. Dia pun memujuk dia untuk berlari pada hari Ahad, tapi dia tidak mau, sebab dia punya pendirian adalah saya tetap meletakkan Tuhan itu pada hari Ahad, saya khususkan hari saya untuk Tuhan, dan itu dia punya pendirian. Dan apa yang terjadi, dia berganti dengan kawan dia. Dia tidak pernah berlari 400 meter, dia always berlari 100 meter. Jadi dia berbincang dengan kawan dia, tim dia yang selalu berlari di 400 meter. Jadi dia kata, saya ambil kamu punya larian 400 meter, yang 100 meter ini kamu ambil. Jadi mereka dengan persetujuan juru latih mereka switch. Dan kamu tahu apa yang berlaku? 100 meter mereka dapat medal emas, 400 meter juga mereka mendapat medal emas. Dan wow, satu yang saya sangat belajar daripada hal ini, cerita ini, mungkin kita pun pernah mengalami hal-hal seperti ini, di mana kita harus membuat pilihan. Saya mau pilih Tuhan dulu atau ini dulu? Saya harus letakkan Tuhan dulu atau ini dulu? Mungkin kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus memilih Tuhan atau ini, Tuhan atau ini. But percayalah satu hal, ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan honor. Ini yang saya selalu ingat. Pastor Perry selalu sebut perkataan ini. Tuhan, God will honor, dia cakap. Tuhan akan honor apapun yang kamu buat untuk Tuhan, apapun keputusan-keputusan yang kamu lakukan untuk Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita rasa keputusan itu mungkin salah, keputusan itu mungkin tidak baik untuk kita, tetapi ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan keputusan-keputusan yang kita ambil untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata. Amin. Tuhan menghitung dan Tuhan melihat dan Tuhan mengira, dan saya percaya sampai waktunya Tuhan akan reward kita sesuai dengan keperluan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan pada kita tepat pada waktunya. Amin semuanya. So itu sahaja sharing saya pada pagi ini. Saya harap Anda semua dapat belajar sesuatu. Penyampaian saya mungkin terbatas, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara jauh lebih dalam di dalam hati kita masing-masing. Dan mari saya akan menutup sharing pagi ini dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa untuk hari ini, kesempatan pagi ini Tuhan, kami mendengarkan sekali lagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu Tuhan meletakkan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami Bapa, agar kami sentiasa meletakkan Engkau Tuhan sebagai priority, sehingga kami sentiasa meletakkan fokus kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, karakter kami seperti Engkau ya Bapa, dan sehingga ya Tuhan, kami mempunyai hati yang sama seperti Engkau. Dan Tuhan, kami mau biarlah hidup kami ini selalu memuliakan Engkau Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat Tuhan, melalui perkataan kami, tindakan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan akan selalu memuliakan Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Saya percaya Tuhan, mereka belajar sesuatu, dan Tuhan Engkau berbicara jauh lebih dalam di dalam hati mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang dalam dilema. Mungkin saat ini mungkin ada di antara mereka yang sedang mempertimbangkan keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam hidup mereka. Tuhan, saat ini Engkau turun tangan Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati mereka Bapa, agar mereka Tuhan dapat melihat Bapa, betapa Tuhan ketika kami mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, kami tidak akan pernah merasa rugi satupun. Kami tidak akan pernah kekurangan, dan kami tidak akan pernah merasa ditinggalkan Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu peduli, begitu memperhatikan, dan Engkau sentiasa honor Tuhan setiap apa yang kami lakukan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Thank you. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home,
stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.